Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan malam. Kami berharap kita semua dalam keadaan kondisi sehat bersama dengan semua anggota keluarga kita. Jangan lupa ya, pandemi COVID-19 belum hilang dari kehidupan kita. Mari kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan kepada kita sendiri dan semua anggota keluarga kita, agar kita bisa terhindar dari COVID-19 dan kita tetap sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini secara bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji-pujian dan sembah kami kepada-Mu ya Tuhan, karena di malam hari ini Tuhan sungguh baik memperkenankan kami kembali boleh sebentar lagi mendengar sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah Tuhan pada renungan malam hari ini, supaya firman Tuhan sampai di dalam hati kami masing-masing. Firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Inilah renungan malam yang akan kami sampaikan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan pergunakan hamba sebagai saluran berkat Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi firman yang hidup bagi kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam hari ini, sebelum kita beristirahat malam hari ini, diambil dari Injil Markus. Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Perikop yang tertulis dalam Alkitab, Yesus memanggil ke-12 rasul. Namun izinkan pada malam hari ini kami memberikan fokus kepada penekanan tugas kita sebagai orang percaya pilihan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Tuhan memanggil ke-12 muridnya yang pertama di atas merupakan sebuah kejadian yang penting dalam Alkitab. Karena pada saat itulah Tuhan mengajak manusia untuk pertama kalinya bersama-sama dengan dia memberitakan kabar keselamatan. Mari kita lihat dahulu apa kira-kira latar belakang mengapa Tuhan Yesus memilih ke-12 murid yang pertama pada waktu itu. Pada waktu itu, begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan kemanapun ia pergi. Berbagai motivasi ada dalam benak orang banyak itu. Ada yang menganggap Yesus adalah sang pembebas yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman penjajahan Romawi. Tapi umumnya mereka ikut karena takjub. Saya ulangi ya, karena mereka takjub akan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka berharap Tuhan akan melakukan lagi sehingga mereka menyaksikannya lagi. Jadi kejadian-kejadian itu seperti tontonan spektakuler saja di saat itu. Sementara selama melakukan perjalanan, Tuhan sesungguhnya terus memperhatikan dengan seksama kondisi ini. Dan ia tahu isi hati mereka satu persatu. Bukannya memilih di antara orang banyak itu,
Tuhan malah memilih orang-orang yang sedang bekerja, mencari rezeki, menghidupi keluarga, agar mau mengikut Dia, meninggalkan semua aktivitas mereka dan menjadi pengikutnya. Ternyata mereka mau melakukannya. Simon Petrus dan ke-11 murid lainnya bukanlah berasal dari golongan orang-orang terpandang di masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan dianggap hina. Ada nelayan, pemungut pajak, dan lain-lain. Pada umumnya pekerjaan Simon Petrus dan kawan-kawannya saat itu dianggap masyarakat bukanlah posisi yang terhormat. Namun yang membuat mereka terpilih di mata Tuhan bukanlah karena pekerjaannya atau kepintaran mereka perihal kitab suci. Tetapi karena dedikasi ya, konsistensi mereka yang tulus terus ikut bersama dengan Tuhan memberitakan Injil kebenaran. Dan akhirnya membuat mereka terpilih. Bukan orang-orang yang banyak yang selalu ikut dan hanya fokus kepada mukjizat dan perkara ajaib pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus, bagaimana dengan kita sekarang? Kita sudah menyatakan bahwa kita percaya bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kita imani itu. Berkaca dari peristiwa Tuhan memilih ke-12 murid, maka pada malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tertulis di Yohanes 15 ayat 16. Jadi jelas bahwa pada saat ini kita menjadi seorang Kristen bukan karena kemauan kita sendiri saja. Tetapi memang Tuhan telah memilih kita. Ia telah membuka mata hati kita. Mencelikkan mata kita. Ya, Ia memilih kita. Maka jangan ragu akan hal itu. Kuasa pemilihan itu hak mutlak Allah. Kita tidak boleh melupakan hal itu, Bapak dan Ibu sekalian. Injil Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan di sanalah Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Itu tertulis di ayat ke-13. Kalau dilihat dari jumlah hanya 12 orang murid, saya pikir itu tergolong sangat sedikit ya. Bila memperhatikan tugas pelayanan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Kalau ditanya apakah Tuhan Yesus mampu melakukan sendiri saat itu? Percayalah bahwa Ia mampu karena Ia adalah Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan melalui kelahiran Yesus tidak lain adalah Allah itu sendiri untuk memperlihatkan kepada kita, manusia ini, bahwa perkara penyelamatan, Tuhan menginginkan kita yang percaya untuk ikut bersama-sama dengan Dia, melakukannya kepada orang-orang lain yang belum mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Kristus. Jadi penekanannya bagi kita malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang Kristen, menjadi orang pilihan dan mengenal dan telah mengenal siapa Tuhan dan telah percaya. Itu merupakan satu anugerah, hak istimewa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk hal itu. Pendeta Eka Dharma Putra, seorang ahli teologi pernah mengatakan begini. Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sekarang adalah giliran kita untuk bersaksi baginya. Itulah yang disampaikan oleh beliau semasa hidupnya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sebagaimana yang tertulis di Lukas 24 ayat 48. Ya, maksudnya adalah bagian kita sekarang untuk bersaksi dan menyatakan kepada orang lain perihal siapa Yesus. Apa ajarannya? Bagaimana jalan keselamatan yang telah Dia berikan. Agar mereka mengetahui dan memahami bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya Tuhan, Juru Selamat. Dan nantinya mereka boleh percaya dan memperoleh keselamatan kelak seperti yang telah diberitakan kepada kita dan kita percayai. Namun, Bapak Ibu,
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering tidak melaksanakan kewajiban itu. Padahal itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang mengaku Kristen. Banyak orang Kristen tidak mau melakukan kesaksian. Mengapa? Ah, repot. Tidak ada untungnya. Capek malas. Bahkan sebagian menyatakan banyak risikonya loh. Kita sudah mengaku Kristen. Dan kita sudah mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi pada kenyataannya, kita enggan menjadi saksi Kristus. Jemaat yang terkasih, pada malam hari ini, kita diingatkan lagi oleh Injil Markus. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, maka kewajiban kita menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Percayalah, Tuhan tidak meminta lebih dari kemampuan kita. Oleh sebab itu, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Jadi hal kesetiaan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Allah telah terlebih dahulu setia kepada kita. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12b. Terapkanlah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena itulah perilaku dan gambaran orang-orang yang telah percaya dan disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami telah mendapatkan renungan malam yang diambil dari Markus 3 ayat 13 sampai 19. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan beristirahat malam hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami istirahat yang cukup, supaya besok pagi kami bisa bangun dalam keadaan sukacita dan bisa menjalankan semua kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sebagai manusia berdosa, banyak dosa dan kesalahan kami kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan supaya jangan menghambat berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas bagi kita, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.